Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku Safira Kaila Tatsbita. Kalau teman-teman mau panggil singkat, boleh panggil aja Kaila. Aku dari kelas B Keuangan Mikro Islam dan hari ini aku mau jelasin materi yang sebenarnya sekarang lagi aku pelajarin yang namanya keuangan inklusif. Jadi nanti ada dua materi. Yang pertama ini ruang lingkup dan yang kedua ada strategi-strategi nasional yang dijalankan untuk mencapai inklusivitas keuangan. Tapi sebelumnya aku mau bedah dulu nih. Mungkin teman-teman banyak yang bingung sebenarnya keuangan inklusif itu apa sih? Kenapa kita harus pelajarin gitu kan? Oke. Yang pertama mungkin kita bedah dulu dari kata inklusif kali ya. Mungkin teman-teman sering dengar ada kata eksklusif, ada kata inklusif. Nah, kalau eksklusif itu kan berarti khusus. Nah, kalau inklusif berarti kebalikannya. Nah, kayak di KBBI nih, itu ada pengertiannya. Kalau kata inklusif itu bisa dibilang, kalau di KBBI itu katanya termasuk atau terhitung gitu. Atau mungkin juga bisa diartikan untuk seperti mengikut sertakan, luas atau umum gitu teman-teman. Nah, jadi kalau keuangan inklusif itu apa dong berarti? Nah, berarti kita bisa ambil kesimpulan nih kalau keuangan inklusif itu mungkin yang pertama aku mau jelasin dari pengertian yang dikemukakan oleh Bank Dunia dulu. Kalau menurut Bank Dunia atau World Bank, keuangan inklusif itu bisa diartikan sebagai cara untuk menghilangkan segala bentuk batasan kepada publik terhadap akses pelayanan keuangan, dan dari situ kita bisa tahu oh ternyata keuangan inklusif ini kalau diambil kesimpulan berarti memberikan akses pelayanan keuangan yang meluas dan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Jadi dari kalangan bawah sampai kalangan atas semua itu punya akses ke berbagai layanan keuangan yang ada. Teman-teman, tadi kita udah start with what, apa yang dimaksud dengan keuangan inklusif, dan sekarang kita geser ke why atau kenapa sih sistem keuangan inklusif itu diadakan tuh. Nah, buat tahu kenapa, kita harus tahu dulu nih visi misi dari keuangan inklusif itu ada apa aja. Jadi di sini aku coba jelasin. Nah, visi misi keuangan inklusif itu dia mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, tujuannya ini tentunya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terus juga pengentasan kemiskinan, terus pemerataan pendapatan, dan tentunya yang terakhir itu menjaga stabilitas keuangan di Indonesia. Nah, jadi teman-teman di sini mungkin harus tahu itu tuh kenapa keuangan inklusif itu ada gitu. Karena kan seperti yang kita tahu ya teman-teman, mungkin kita di sini tuh udah paham banget sama pemakaian e-wallet dan m-banking. Di sini teman-teman udah punya berbagai macam akun e-wallet di handphonenya, atau mungkin teman-teman juga punya berbagai macam rekening gitu kan. Tapi kita coba berkaca di keadaan luar sana yang mungkin teman-teman kita di luar sana banyak nih yang belum paham atau belum tahu sistem keuangan yang sekarang lagi eksis itu apa, dan bahkan mereka mau sekadar transaksi pakai m-banking misalnya, itu masih belum tahu caranya. Nah, dari situ kita tahu nih kalau ternyata sistem kita itu kan kalau masalah uang itu kaitannya dengan tukar menukar gitu. Kita bertransaksi setiap hari ya pakai uang. Kalau misalnya sistem keuangan itu nggak merata nih ke seluruh masyarakat, tentunya akan ada kalangan-kalangan masyarakat tertentu yang punya hambatan dalam melakukan transaksi di sehari-harinya, dan itu kan sangat fatal ya teman-teman gitu. Jadi memang keuangan inklusif ini merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan. Oke, kita geser ke how. Gimana caranya supaya penerapan dari keuangan inklusif ini bisa berjalan. Nah, kalau dari website bi.go.id, penerapan dari keuangan inklusif ini meliputi yang pertama, penyediaan sarana layanan yang sesuai. Terus yang kedua, itu penyediaan produk yang cocok. Dan yang ketiga itu responsible finance yang dipecah lagi nih. Dilakukannya melalui apa? Melalui edukasi keuangan dan keperlindungan konsumen. Nah, sekarang kita mungkin penasaran nih dari tadi teman-teman. Sebenarnya siapa sih yang harus yang punya tanggung jawab gitu terhadap penegakan keuangan inklusif? Sebenarnya yang sering digaung-gaungkan di sumber-sumber itu tentunya ada Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan moneter. Lalu juga ada pemerintah, baik itu tingkat pusat maupun daerah, yang bertugas sebagai pemegang kebijakan fiskal di negara Indonesia. Dan juga di sini ada berbagai sumber ini juga menyebutkan lembaga-lembaga lain seperti pihak swasta, terus juga kementerian atau otoritas terkait, lalu juga ada akademisi. Nah, tapi menurut aku sendiri nih teman-teman, gak ada salahnya loh masyarakat dan juga kita nih untuk saling berkontribusi terkait keuangan inklusif.
Contohnya mungkin gini teman-teman, kita sebagai mahasiswa ekonomi syariah, kita sendiri tahu kalau memang keuangan dan juga ekonomi syariah itu masih banyak yang suka nanya ini, kayak misalnya lagi lewat tiba-tiba ada temennya yang nanya, emang bedanya ekonomi konven sama syariah itu apa sih? Atau ada juga yang bertanya mungkin kenapa sih sistem keuangan di konvensional dan syariah itu bisa beda, dan pertanyaan lainnya yang mungkin sering kita temui. Nah dari situ sebenarnya itulah tugas kita gitu, kita sebagai mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di bidang ekonomi, khususnya ekonomi dan keuangan syariah, untuk berbagi ilmu, untuk mentransfer ilmu terkait keuangan. Nah itulah sebenarnya langkah kecil yang juga bisa kita lakuin supaya keuangan inklusif ini bisa berjalan dengan baik, seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada salahnya nih teman-teman kalau kita mulai sering-sering misalnya transfer ilmu. Nah dengan cara apa? Teman-teman bisa misalnya ikut program pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan UMKM. Terus juga mungkin atau sekedar sharing-sharing aja sama teman-temannya tentang keuangan itu apa gitu, dan sistemnya, dan tentang sistem keuangan yang juga sekarang lagi eksis gitu teman-teman. Jadi nggak ada salahnya untuk memulai langkah kecil supaya inklusivitas keuangan itu bisa tercapai, seperti itu. Nah sekarang aku mau kasih case. Jadi sini aku punya kasus teman-teman, tapi dan aku di sini juga sebenarnya mau sharing sedikit tentang pendapat aku terkait kasus ini, tapi aku nggak menutup kesempatan bagi teman-teman untuk beropini juga. Nah di sini aku punya kasus. Di sini kasusnya ini aku dapat dari website solopost.com, dan ini beritanya itu baru banget, masih tanggal 7 Maret 2023, jadi masih 2 hari yang lalu nih teman-teman. Nah di berita ini diceritakan kalau lembaga Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD di Solo itu menitikberatkan penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah pada tahun 2023. Wah menarik banget kan teman-teman, kita studi keuangan mikro Islam nih, lagi belajar di mata kuliah itu. Kita juga jurusan ekonomi syariah. Terus ini juga TPAKD Solo ternyata memprioritaskan inklusivitas keuangan syariah nih teman-teman, jadi menarik banget. Nah mereka ini memang memprioritaskan hal tersebut di tahun ini. Jadi mereka pengen literasi tentang keuangan syariah itu juga meningkat di kota mereka sendiri, yaitu kota Solo. Terus apa aja sih yang dilakuin sama mereka? Nah mungkin kalau teman-teman sering dengar lagu yang judulnya Bengawan Solo, nah di sini juga di-mention nih. Jadi di kota Bengawan itu banyak banget UMKM yang potensial, dan dari situlah tim TPAKD Solo ini mengusahakan supaya mereka ini kalau mau mendapat pinjaman modal, itu mereka memberikan pinjaman modal dengan sistem keuangan yang sudah berbasis syariah gitu teman-teman, keren banget kan. Terus juga mereka ini menjadikan lembaga mereka sebagai forum koordinasi antar instansi dan juga stakeholder untuk meningkatkan percepatan akses keuangan, dan tentunya juga ngasih kemudahan ke masyarakat Solo buat menikmati beragam produk jasa keuangan itu. Nah terus apa sih hubungannya sama teori yang udah tadi aku paparin sebelumnya? Nah tentunya tadi aku sempat singgung nih masalah siapa sih yang harus menegakkan sistem keuangan inklusif gitu ya teman-teman. Tadi kan aku sempat sebut tuh salah satunya tuh adalah lembaga-lembaga terkait, nggak cuma di nasional tapi juga di daerah. Nah di sini TPAKD Solo sebagai lembaga keuangan daerah itu udah punya kesadaran yang bagus banget kalau mereka sebagai lembaga keuangan itu harus bisa menjamah masyarakatnya mengenai sistem keuangan gitu, apalagi sistem keuangannya ini berbasis syariah ya gitu. Dan mungkin dengan seperti itu kan masyarakat di Solo jadi tahu nih benefit dari sistem keuangan syariah itu apa, dan mungkin siapa tahu dari mereka menegakkan prioritas ini tahun 2023 itu juga bisa berkelanjutan. Jadi masyarakat di Solo yang mungkin awalnya nggak tahu nih sistem keuangan yang baik atau layanan keuangan seperti apa sih yang harus digunakan, itu bisa mereka gunakan dengan sistem berkelanjutan. Jadi nggak cuma di tahun 2023 aja, tapi juga di tahun-tahun selanjutnya, seperti itu. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa TPAKD Solo ini sudah punya kesadaran yang baik akan tugasnya sebagai lembaga keuangan di daerah mengenai keuangan inklusif, seperti itu. Nice, good job TPAKD Solo. Oke teman-teman, aku mau coba geser nih ke materi yang kedua. Kayak yang tadi aku bilang ada 2 materi. Nah yang kedua ini tentang fokusnya lebih ke strategi nasional dari keuangan inklusif.
Nah, tentunya supaya keuangan inklusif ini bisa dicapai oleh Indonesia gitu ya. Nah, pihak-pihak terkait itu bikin 6 strategi atau disebutnya 6 pilar SNKI. Nah, kira-kira siapa sih yang merancang namanya SNKI ini? Jadi yang merancang itu ada 3 pihak, ada Bank Indonesia, ada Kementerian Keuangan, dan yang terakhir itu ada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau disebut juga TNP 2K. Lalu kira-kira isi dari 6 pilar ini ada apa aja? Nah, yang pertama aku coba jelasin satu persatu. Yang pertama itu ada edukasi keuangan. Nah, jadi edukasi keuangan ini biasanya dilakukan dalam bentuk edukasi maupun kampanye nasional. Lalu juga yang kedua itu ada fasilitas keuangan publik. Jadi kalau ini fokusnya lebih ke pemberdayaan masyarakat dan juga UMKM. Nah, biasanya pemerintah itu ngasih bantuan yang namanya contoh-contohnya yaitu ada program keluarga harapan atau PKH, terus ada juga BPJS, BLT, dan juga bantuan sosial. Terus yang ketiga itu ada juga yang namanya pemetaan informasi keuangan. Jadi di pemetaan informasi keuangan ini dipeta-petain nih sama 3 pihak tadi. Kira-kira di kalangan masyarakat Indonesia ini mana kalangan yang udah punya akses cukup kepada layanan keuangan dan mana juga yang belum. Dan tentunya sama mereka diprioritaskan yang belum nih. Nah, yang belum itu ada siapa aja? Kalau berdasarkan 6 SNKI ini ada lebih ke fokus ke kalangan petani dan nelayan. Terus juga yang keempat itu ada kebijakan atau peraturan yang mendukung. Jadi di sini kalau contohnya mungkin kita udah familiar banget nih sama yang namanya LKD atau layanan keuangan digital. Ya contohnya kayak yang tadi aku sebutin, mungkin teman-teman punya berbagai macam aplikasi dari e-wallet dan juga teman-teman punya berbagai macam rekening nih di handphonenya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari kebijakan atau peraturan yang mendukung. Kenapa? Karena dengan adanya layanan-layanan keuangan digital tersebut, itu sangat memudahkan kita yang hidup di zaman modern ini supaya kalau mau bertransaksi itu nggak ribet-ribet lagi nih. Jadi kita nggak perlu misalnya ketemu langsung, janjian, bahkan kita bisa saling transfer aja tuh di mana aja dan juga kapanpun kita mau, seperti itu. Lalu yang kelima itu intermediasi dan saluran distribusi. Jadi di sini itu ketiga pihak tadi menuntut para lembaga keuangan di Indonesia untuk bisa mencari segmen-segmen masyarakat yang potensial. Jadi misalnya di satu kota ternyata ada satu kota yang ternyata banyak nih masyarakatnya yang punya bisnis atau UMKM yang belum berkembang karena aksesnya sulit. Atau mungkin contohnya mereka pengen punya usaha tapi nggak punya tempat misalnya. Nah, itu mereka butuh modal kan pasti. Nah, disinilah keuangan inklusif itu berperan gitu melalui intermediasi dan saluran distribusi ini. Nah, yang terakhir yang nggak kalah penting dan menurut aku sangat penting malah itu adalah perlindungan konsumen. Jadi di sini 6 pilar SNKI ini berupaya untuk melindungi nasabah dan meliputi 3 pilar lagi. Jadi ada transparansi produk, penanganan keluhan nasabah, mediasi, dan juga edukasi konsumen. Nah, ternyata memang perlindungan konsumen ini merupakan, kalau menurut aku ya, itu pilar yang paling penting karena seperti yang kita tahu banyak banget kasus-kasus kayak misalnya kebocoran data nasabah atau mungkin kasus-kasus lainnya yang sangat berbahaya di sistem keuangan, di mana kita tuh kalau kita punya pengetahuan yang cukup mengenai sistem keuangan, mungkin kita akan tahu nih apa yang harus kita lakukan kalau kita mengalami hal tersebut, seperti itu. Jadi yang namanya perlindungan konsumen itu sangat penting. Oke, sekarang aku bakal kasih case yang berhubungan sama materi kedua. Jadi case-nya ini kali ini aku dapat dari berita1.com dan juga masih baru nih, masih 8 Januari 2023, berarti masih kemarin banget kan. Nah, apa sih beritanya? Nah, jadi di sini di berita ini dijelaskan kalau asuransi Allianz, ya teman-teman udah pasti udah pada tahu banget sama yang namanya asuransi Allianz. Mereka itu ngasih kemudahan akses bagi para penderita disabilitas. Nah, kira-kira apa aja sih yang mereka lakuin dalam hal itu? Jadi di sini mereka menyediakan beberapa layanan seperti area parkir khusus, ada lift juga, terus ada penyediaan kursi roda, terus ada ruang tunggu dan layanan customer service di paling depan gedung, jadi memudahkan. Jadi si para penyandang disabilitas ini tidak perlu berjalan dengan rute yang cukup panjang gitu ya. Terus juga pintu lebar yang mudah dibuka, dan yang terakhir juga meja customer service yang dibuat lebih rendah. Nah, itu kan tentunya sangat bersahabat bagi penderita disabilitas ya.
Nah, terus juga layanan ini tuh sudah ada di 5 kota besar Indonesia. Sudah ada Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, dan Denpasar. Keren banget kan? Jadi ternyata Allianz ini juga um, juga melihat atau peduli akan aksesibilitas keuangan nih teman-teman. Nah, ternyata memang kalau berdasarkan acuan dari peraturan yang sudah ada, ini sangat sesuai dengan POJK atau Peraturan OJK nomor 6 POJK 7 tahun 2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Jadi mereka di sini kalau menurut aku ya, ini yang beranalisis aku nih kepada kasus ini udah sesuai banget sama 6 pilar SNKI yang tadi udah dirancang oleh 3 pihak yang tadi sudah aku sebutkan sebelumnya gitu. Jadi asuransi Allianz ini sebagai salah satu asuransi yang cukup terkenal ya, mereka tuh tadi juga peduli dengan nasabah yang memiliki keterbatasan. Nah, dari situlah sebenarnya inklusi keuangan itu bisa tercapai, karena inklusi keuangan itu yang udah aku jelaskan di awal, nggak ada tuh barrier atau batasan yang mengharuskan kayak ya udah kalangan ini aja yang bisa, kalangan yang lainnya nggak kayak gitu. Jadi keuangan inklusif itu benar-benar sistem keuangan yang sudah merata ke seluruh masyarakat kayak kasus ini. Keren banget sih Allianz. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari materi hari ini. Aku berterima kasih banyak udah mau dengerin, dan semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat, dan kalau memang masih kurang bisa diberikan saran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.